Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Jayanti. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang konsep dasar transaksi musyarakah. Kelompok saya yaitu Afufah Mega Alwi, Anifah Wahyu Safitri, Rini Anggraini, dan Yesi Setiawati. Apa sih itu konsep dasar transaksi musyarakah? Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah memiliki istilah lain, yaitu syirkah. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Pemilikan musyarakah tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan suatu aset oleh satu orang atau dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam musyarakah, semua modal disatukan untuk dijadikan model proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan oleh proyeknya. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi. 2. Drawing proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. 3. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan pernyataannya atau batasan oleh pihak lain. 4. Setiap pemilik modal dianggap berhenti kerjasama dengan adanya menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan tidak cacat hukum. 5. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. 6. Proyek yang akan dijalankan harus dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Landasan fikih dan fatwa DNS tentang transaksi musyarakah adalah Al-Quran dan harus dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Landasan fikih dan fatwa DNS tentang transaksi musyarakah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. B. Fatwa tentang transaksi musyarakah. 1. Ijab dan kabul. A. Penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan kontrak. B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara modern. 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. A. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. B. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra kerja sebagai wakil. C. Setiap mitra memiliki hak untuk pembantuan musyarakah dalam proses bisnis normal. D. Setiap mitra memberi berwenang kepada mitra yang lain untuk aset-aset. E. Seorang mitra tidak peduli untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan. 3. Objek akad. A. Modal. B. Kerja. C. Keuntungan. D. Kerugian. 4. Biaya operasional dipersengketakan. Standar akuntansi keuangan transaksi musyarakah. PSAK 106 akuntansi musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 akuntansi perbankan syariah 2002 yang membahas tentang musyarakah. A. PSK 106 bersedia untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. B. Sistem yang disusun secara garis besar dan disusun dengan akuntansi untuk aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah. C. Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang diperlukan. D.
Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif, Karakter, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu. Dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi masyarakat dapat diberikan dalam bentuk kas, serta kas atau aset non-kas. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra yang lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak yang merugikan, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan intuisi yang panas. Keuntungan usaha masyarakat dibagi para mitra antara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad masyarakat, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola masyarakat mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi masyarakat yang dikelola dalam catatan akuntansi. Akuntansi mitra aktif. 1. Investasi musyarakah aset pada saat menyisihkan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. 2. Pengukuran investasi musyarakah ada 3. Yang pertama, dalam bentuk kas nilai dari jumlah yang disisihkan. Yang kedua, dalam bentuk aset non-kas dinilai yang wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai yang wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih dari aset musyarakah dalam ekuitas. Yang ketiga, selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah memberikan nilai yang wajar yang disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena biaya kembali penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. 1. Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka nilai ini langsung sebagai kerugian. 2. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat dianggap sebagai investasi musyarakah lain sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas mengakses jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad. Aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Selama akad, 1. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan dana mitra di akhir akad sebesar jumlah kas yang disisihkan dan nilai tercatat aset musyarakah non-kas. A. Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. B. Nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. 2. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian. Akhir akad, pada saat akad diakhiri, musyarakah yang belum terdaftar investasi pasif sebagai kewajiban. Selanjutnya, akuntansi mitra pasif. Yang pertama, investasi musyarakah transaksi pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Dan yang kedua, pengukuran investasi musyarakah terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk kas nilai dari jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset dinilai yang wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau pada kerugian pada saat terjadi. Yang ketiga, investasi musyarakah yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilai beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Yang keempat,
Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selama akad berlangsung, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan dana mitra di akhir akad sebesar jumlah kas yang masuk akal untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian, dan nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dari jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah dari mitra aktif dan kerugian. Dalam bentuk penyajian, mitra menyajikan hal-hal terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, aset musyarakah untuk kas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif. Yang kedua, dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Yang ketiga, selisih harga aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Yang keempat, investasi musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang disisihkan kepada mitra aktif. Yang kelima, keuntungan tangguhan dari keuntungan penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar yang disajikan sebagai lawan dari investasi musyarakah.